Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi senyawa hidrokarbon, sekarang adalah sudah pertemuan yang kedua. Yang kita akan bahas adalah alkana. Alkana, ikatan tunggal, rumus umumnya adalah CnH2 kali N tambah 2. Sebelum saya membahas alkana, terlebih dahulu saya akan membahas konfigurasi elektron dari karbon. Atom karbon memiliki nomor atom 6. Karbon memiliki nomor atom 6. Konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 2p2. Sekarang dari konfigurasi elektron kita bisa lihat bahwa satu atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ini 2 tambah 2 4, karena elektron valensi itu berada pada kulit paling luar. Kulit paling luar adalah N-nya sama dengan 2, berada pada subkulit S dan subkulit P. Berarti untuk mendapatkan elektron valensi dari karbon adalah elektron pada subkulit S ditambah dengan elektron pada subkulit P. Kemudian kita gambarkan satu atom karbon elektron valensinya 4. Kita gambarkan elektron valensi dari karbon ada 4. Setiap atom karbon selalu elektron valensinya 4. Kemudian karena pembahasannya adalah hidrokarbon yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon, otomatis karbon ini berikatan dengan hidrogen. Atom hidrogen ini ada 4 elektron valensinya, berarti untuk memenuhi kaidah oktet harus menerima atau harus disumbang 4 elektron dari 4 atom hidrogen. Sekarang, atom hidrogen elektron valensinya 1. Berarti karbon ini harus disumbang 4 elektron dari 4 atom hidrogen. Ini adalah struktur Lewis. Penggambaran struktur Lewis digambarkan dengan titik dan kali. Sekarang, karbon setelah dia menerima atau disumbang 4 elektron dari 4 atom karbon, berarti karbon ini sudah memenuhi aturan oktet, sedangkan hidrogen sudah memenuhi kaidah duplet. Satu pasang elektron ini digambarkan satu ikatan. Coba perhatikan, karbon ada 4 berikatan dengan 4 atom hidrogen. Ini yang disebut dengan ikatan tunggal. Jadi kesimpulannya adalah satu atom karbon harus mempunyai ikatan 4. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih dari 4 berarti salah. Apapun ikatannya, apakah karbon berikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, harus ikatan karbon cukup. Sekarang kita membahas alkana. Pada alkana, rumus umumnya adalah CnH2 kali N tambah 2. Kita akan mencari rumus molekul. Kalau N-nya 1, N-nya 2. Sekarang kita mencari kalau N-nya 1, N
N-nya 1. Bagaimana cara menentukan rumus senyawa atau rumus molekul N-nya sama dengan 1? Kalau N-nya 1, berarti pada rumus Cn, N ini diganti 1. 1. Berarti C-nya 1, hidrogennya 2 kali 1, 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti kalau N-nya 1, rumus molekulnya CH4. N-nya 2. Kalau N-nya 2, berarti N di sini kita ganti 2. 2 berarti C2, hidrogen 2 kali 2 4 tambah 2 6. Berarti rumus molekulnya adalah C2H6. C2H6. N-nya sama dengan 3. N-nya 3 sama tadi, N diganti 3. Berarti rumus molekulnya C3H8. N-nya sama dengan 4, berarti C4H10. N-nya sama dengan 5, berarti C5H12. Ya, sampai di sini saya berikan contoh, selanjutnya itu kau sendiri yang buat rumus molekulnya. Sekarang kita buat ikatannya. Kalau CH4 tadi sudah digambarkan ikatannya, ya. Sekarang C2H6. Ikatannya adalah, perhatikan, C, karbonnya 2, hidrogennya 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, ikatannya ini tunggal, karbon dengan karbon tunggal. Berarti kalau kita gambarkan rumus strukturnya atau rantai karbonnya, ini adalah CH3, CH3. Kita tulis CH3, ikatan tunggal CH3. Kalau N-nya 3, C3H8. C3H8. Karbonnya ada 3. 1, 2, 3. Hidrogennya 8. 3, 8. Ya, sekarang pada karbon yang pertama ini hidrogennya 3, 1, 2, 3. Yang di tengah 1, 2, yang di ujung 1, 2, 3. Kenapa ikatan karbon 1, 2, 3, 4? Yang karbon yang kedua 1, 2, 3, 4. Karbon yang ketiga 1, 2, 3, 4. Rumus strukturnya CH3, CH2, CH3. C4H8. C4H8. Berarti karbonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nih. Karbon yang pertama mengikat 3 atom hidrogen. Karbon yang kedua dengan 3 mengikat 2 atom hidrogen. Karbon yang keempat mengikat 3 atom hidrogen. Sekarang rumus strukturnya CH3, karbon pertama CH3, karbon yang kedua CH2,
Karbon yang ketiga CH2, karbon yang keempat CH3. Kemudian yang ke-5, N-nya 5, C5H12. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogennya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karbon yang pertama ini CH3. CH3, CH2, 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 CH3. Itu dulu baru. Nah, itu dulu. Potong nanti ya. Jadi masukkan lagi. Sebelum kita memberi nama alkana, terlebih dahulu kita harus mengetahui nama alkana dan nama alkil. Rumus alkana CnH2 kali N tambah 2. Sedangkan alkil rumus umumnya adalah CnH2 kali N tambah 1. Kalau alkana akhiran ana, sedangkan alkil adalah akhiran il. Kita perhatikan namanya. Kalau CH4 metana, alkil CH3 metil, C2H6 etana, C2H5 etil, C3H8 propana, C3H7 propil, C4H10 butana, C4H9 butil, C5H12 pentana, C5H11 pentil, C6H14 heksana, C6H13 heksil, C7H16 heptana, C7H15 heptil, C8H18 oktana, C8H17 oktil, C9H20 nonana, C9H19 nonil, C10H22 dekana, C10H21 dekil. Ini yang kamu harus tahu namanya dulu, kemudian kita masuk ke tata nama alkana. Ini harus tahu, harus di luar kepala. Nah, ini berurut. Sekarang kita membahas isomer alkana. Isomer alkana adalah rumus senyawa sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Sekarang kita lihat dari CH4 sampai C3 tidak mempunyai isomer. Tidak mempunyai isomer. Tidak mempunyai isomer. Yang ada isomernya adalah C4 sampai seterusnya. C4, C5, C6, C6, C7, C8, C9 dan seterusnya. Sekarang ini C4 dan seterusnya ada isomer.
ada isomer. Sekarang kita perhatikan kenapa C4 sampai C3 tidak mempunyai isomer. Sekarang kalau C4 tetap seperti ini. Kalau C2H6, C2H6, rumus strukturnya CH3, CH3. Kemudian kalau saya tulis yang lain seperti ini, CH3, CH3. Ini tetap sama rumus strukturnya. Sama ini rumus strukturnya ini, sama ini juga. Berarti ini bukan isomer. Kemudian kalau C3H8. Jadi rumus kimianya C3H8, rumus strukturnya coba kita perhatikan CH3, CH2, CH3. Kalau satu seperti ini, CH3, CH2, CH3. Ini tetap sama. Kenapa tetap sama? Alkilnya CH3-nya ada 2, 1, 2, 1, 2. Jadi ini tetap sama, walaupun ini bentuknya lurus, ini seperti ini, tapi tetap isomernya sama. Jadi kesimpulannya C1 sampai C3 tidak mempunyai isomer, tidak ada bentuk lain. Tetap sama cara pengikatan antar atom yang satu dengan atom yang lainnya. Sekarang kita bahas mulai dari C4. Apakah dia mempunyai isomer? Kita perhatikan. C4H10. Rumus kimianya CH C4H10. Rumus kimia atau rumus senyawa C4H10 sama. Rantainya, rumus strukturnya CH3, CH2, CH2, CH3. 1, 2, CH3, CH, ini terikat pada karbon yang kedua, CH3, CH3. Berarti ini sudah beda cara pengikatan pada rantai karbon yang pertama dengan karbon yang kedua. Berarti ini yang disebut dengan isomer. Sekarang karbon yang ke-5. C5H12. 1, CH3, CH2, 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 CH3. Sekarang yang kedua CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Yang ketiga CH3, C, CH3, CH3, CH3. Jadi isomer ini ada 2. Kenapa? Ini rantainya lurus,
Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini bercabang. Ada satu cabangnya, yang ketiga ada dua cabangnya. Berarti rumus strukturnya ini sudah berbeda antara 1, 2, 3. Berarti ini sudah termasuk isomer. Sekarang kita membahas tata nama alkana. Sebelum kita membahas tata nama alkana atau aturan penamaan alkana, yang pertama kita lihat rantai karbon. Rantai karbon terbagi dua. Yang pertama adalah rantainya lurus. Ciri rantai karbon yang lurus atau rumus struktur yang lurus adalah alkilnya CH3-nya ada 2. 1, 2. 1, 2, 3. Berarti ini sudah beda. Ini yang pertama rantainya lurus, yang kedua ini sudah rantainya bercabang. Kalau rantainya lurus alkilnya 2, kalau bercabang rantainya bercabang alkilnya lebih dari 2. 1, 2, 3. Ini rantainya lurus. Kenapa? Alkilnya ada 2. Yang kedua, rantainya bercabang. Kenapa? Alkilnya ini ada 3. Sama dengan yang ketiga, alkilnya lebih dari 2. 1, 2, 3, 4. Berarti ini bercabang, nomor 2 dengan nomor 3 sudah bercabang. Sekarang kita akan memberi nama dari rantai karbon. Tapi sebelum memberi nama rantai karbon, yang pertama harus ditahu dulu adalah yang namanya alkil. Ya, namanya alkil. Salah kasih. Untuk rantai bercabang, yang pertama menentukan rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang adalah yang jumlah atom karbonnya banyak atau pada rantai karbonnya yang terpanjang. Sekarang kita perhatikan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama. 1, 2, 3. Kalau ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri rantai terpanjangnya, berarti ini adalah cabang. Jadi cabang itu adalah karbon tidak dilalui oleh rantai terpanjang. Itu adalah cabang. Boleh juga CH3, CH3. Boleh rantai terpanjangnya ini kanan ke bawah. Kenapa? Sama jumlah rantai karbonnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama. Berarti jumlah rantai terpanjangnya ini sama juga dari kanan ke bawah. Sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian nomor. Pemberian nomor, dekat cabang beri nomor yang rendah, jauh dari cabang beri nomor yang tinggi. Sekarang, karena cabangnya ini ada di tengah, kalau kita menghitung dari kanan 1, 2, 3, cabangnya ada di tengah.
Jadi terserah, boleh dari kanan, boleh dari kiri. 1, 2, 3 sama. Ya. Kemudian, kalau ini dari kanan ke bawah, rantai terpanjang, berarti ini adalah cabang. Boleh pemberian nomor dari kanan 1, 2, 3. Boleh dari bawah ke kanan 1, 2, 3. Tetap ini cabang CH3. Yang mana lagi? Sekarang ini. Perhatikan. Rantai terpanjang 1, 2, 3, 4. Berarti yang panjang rantai karbonnya adalah ini. Sekarang pemberian nomor. Dekat cabang beri nomor yang rendah, jauh dari cabang beri nomor yang tinggi. Berarti karena kalau kita menghitung dari kiri 1, 2, 3, 4, dekat cabang beri nomor yang rendah, jauh dari cabang beri nomor yang tinggi. Berarti ini adalah cabang. Kalau ini terserah karena sama dari kiri ke kanan, kanan ke kiri sama. Pemberian nomor sudah. Yang ketiga, nama. Pada karbon yang kedua, perhatikan isomer yang kedua. Pada karbon yang kedua mengikat metil, tulis 2 metil. Pada karbon yang kedua mengikat metil, tulis 2 metil. Rantai yang terpanjangnya jumlah atom karbon ada 3, tulis propana. Ya. Sekarang C5H12 isomer yang kedua. Kita lihat, kita menghitung dari kiri tadi pemberian nomor 1, 2, 3, 4. Karbon yang kedua mengikat metil, tulis 2 metil. 2 metil. Rantai terpanjang jumlah karbonnya ada 4. Tulis butana. Kemudian isomer yang ketiga untuk senyawa C5H12. Pemberian nomor, kalau rantai terpanjangnya dari kanan ke kiri, karena sama jaraknya, cabang, berarti boleh dari kanan 1, 2, 3. Dari kiri 1, 2, 3 sama. Dari atas ke bawah 1, 2, 3 sama cabangnya. Sama-sama pada atom yang kedua mengikat 2 cabang metil. Namanya bagaimana? Sekarang perhatikan. Kita menghitung mulai dari kanan. Kita lihat cabang pada karbon yang kedua mengikat 2 metil. 2, 2. Jadi tulis 2, 2. Berarti 2, 2. Karena cabangnya ada 2 yang sama-sama mengikat metil, maka diberi awalan di. Nama cabangnya metil, dimetil. Rantai terpanjangnya jumlah atom karbon ada 3, propana.
Cukup sekian. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di e-learning. Kemudian tugasnya dikerjakan, di upload di e-learning juga. Silahkan dikerja LKPD-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.